Halo guys, kembali lagi di CCS Cerita Seru. Nah, kali ini kita ada tema nih, temanya yaitu budaya aku, Budaya kamu, budaya kita semua. bersama aku Siti Zaina. Aku Niken Putri. Nah, di sini kita kan mau bahas tentang budaya ya, Iya. Niken. Nah, sebelumnya tuh aku pengen nanya nih, menurut Mbak Niken tuh apa sih budaya itu? Menurut aku ya, budaya itu kayak suatu adat istiadat di suatu daerah yang dilakukan dari turun temurun. Iya, Masih selalu dilakukan gitu. dari nenek moyang untuk aku. Oke. Di sini kita mau datangi narasumber yang berasal dari dua daerah yang berbeda nih, Mbak Nah, Niken. betul itu. Dari daerah mana aja, Kak? Dari daerah Jogja dan dari daerah Banyumas nih. Oh, Banyumas ya, sama Jogja. Iya. Wah, seru nih kayaknya. Seru nih. Kita panggil dia, langsung kita panggilkan. Iya. Narasumber kita Mbak Adin dan Mbak Hilda. Yeay. Oke. Oh iya. Oke, di sini kita udah bersama narasumbernya nih guys. Jadi boleh lah Mbak kenalan dulu lah namanya. Di bawah santai aja, Kak. Oh ya, ini nama acaranya apa ya? CCS. Iya, Guys, Apa sih itu? CCS Itu apa sih? cerita seru. Oke, boleh Mbak kenalan dulu. Sobat CCS belum pada kenal nih. Kita kenal dulu ya, guys. Jadi kenalin, nama aku Dwi Brandini. Jadi panggil Andini atau Dini. Asal aku dari Jogja. Oke, aku ya. Halo Sobat CCS, nama aku Hilda, aku dari Banyumas. Oke, menurut kalian budaya itu apa sih? Menurut aku itu budaya itu kayak kebiasaan dari turun temurun atau dari nenek moyang yang nggak boleh hilang sampai kita di tahun-tahun ini juga. Kalau dari Mbak Andini sendiri, ya sama sih. Kayak budaya itu suatu tradisi yang turun temurun gitu. Iya. Terus nih, kalau di daerah kalian sendiri itu ada nggak sih budaya yang khas gitu? Oke, aku dulu. Iya benar. Budaya itu banyak ya. Salah satunya misalnya itu kayak adat yang khas banget di daerah Banyumas itu kayak aku tuh misalnya tuh aku ambil sebenarnya banyak sih, tapi aku ambil satu contoh. Itu misal kalau pernikahan itu, kalau anak pertama itu ada suatu adat yang mungkin nggak ada di daerah lain, yaitu begalan. Kalian tahu begalan nggak? Begalan itu pas acara pernikahan itu pas selesai akad. Nah itu tuh kayak ada sejenis acara yang namanya begalan. Begalan itu kayak buat anak pertama nih dari pihak cowok atau cewek. Itu tuh ada begalan yang kegiatannya tuh kayak rebutan gitu loh. Rebutan apa gitu? Rebutan kayak peralatan perabotan tapi terbuat dari kayu atau rotan gitu. Kayak misal tudung saji tuh dari rotan. Terus kayak tampah, kalian tahu tampah nggak? Yang tahu. Nah, gitu sih. Nanti gitu. Wow, unik juga ya ternyata. Jadi Daerah Banyumas kan ya? iya betul. Oke, kalau dari Mbak Dini sendiri, budaya yang khas dari daerah Mbak Dini itu apa? Sebenarnya banyak sih, tapi aku mau cerita sebagian aja ya. Kalau di, kan aku tinggalnya di pedesaan gitu ya. Kalau di desaku itu, kalau orang yang udah sepuh atau yang udah lansia, yang perempuan, itu tuh masih pada pakai baju adat gitu loh. Jadi pada pakai jarik, tahu jarik? Iya tahu. Terus sama kebaya, tapi yang zaman dulu banget gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya setiap Kamis lain, nah itu tuh entah itu dia SD, SMP, SMP, SMA itu biasanya pada pakai baju adat masing-masing, adat kabupaten masing-masing. Jadi kan aku tinggalnya di Gunung Kidul kan. Nah itu tuh pakai baju lurik. Lurik, apa itu lurik? Ya baju adat terus yang bentuknya garis-garis.
Oh jadi itu tuh buat cuma yang nenek orang tua atau yang muda-muda itu banyak yang ngikutin kayak gitu nggak sih pakaiannya? Kalau yang setiap hari Kamis Pahing itu anak yang sekolah-sekolah sih, sama guru-guru. Nah, selanjutnya nih, biasa kan di suatu daerah tuh punya makanan khas daerah nih. Nah, kalau makanan khas daerah yang ada di daerah yang Mbak itu apa sih? Iya. Yang pertama kalau yang khas itu yang udah terkenal pastinya bakpia ya. Ya udah pada tahu semua kan bakpia? Iya, bakpia Itu khas sama apa ya? Tiwul, gatot, nah itu khas banget sih gitu ya. Nah terus ada lagi makanan bukan khas di sini tapi jarang ditemuin di daerah lain gitu. Nah itu contohnya ada ulat jati. Ulat jati ya. Iya, dimakan. Jadi setiap musim hujan datang, nah itu kan biasanya ada ulat. Di mana itu? Di pohon jati. Jadi oh ya, dia jadi ulat jati ya. Oh ya. Terus itu nanti biasanya yang dimakan kalau yang udah turun ke tanah, itu kan dia jadi kepompong. Nah, itu yang dimakan. Jadi nanti kok itu bisa dibuka dari gumpalan tanah itu. Itu dimasak apa langsung dimakan? Dimasak. Dimasak lalu dikasih kuah gitu. Udah bisa kayak digoreng gitu loh. Kemudian nanti bawang Oh, kayak orang numis gitu ya? Wah, menarik nih ya kak. Jangan di desa aku tuh lagi banyak pelajari bisa sih. Karena sekarang lagi musim hujan. Ayo kita kapan-kapan sama CCS kapan-kapan kita cobain bahasnya ulat jati. Terus ada lagi Kasih ya. utul, tahu nggak? Iya. Apa itu? Sobat CCS ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Utul. Orang yang tahu komen ya. Nah, jadi utul itu kayak semacam hewan yang kumbang tapi bukan kumbang dia tuh perutnya yang gede gitu loh. Kayak tahu kan ya. Tapi dia tuh warna coklat itu sama ya. Itu sama sih cara ngolahnya kayak yang ulat jati tadi. Itu mistis gitu ya. Terus ada lagi belalang. Oh, kalau belalang emang ada sih, tapi kalau di daerah kita itu pasti nggak buat konsumsi. Iya, Itu buat cuma- kesehatan kalau Oh iya sih, nggak buat makanan sehari-hari itu enggak sih. Kayak temanku yang mau ya dimakan. kayaknya makanan khas dari daerahnya Mbak Ani ini agak ekstrim ya. Iya, betul sekali ya. Kalau dari Mbak Hilda sendiri makanan khas Iya. daerahnya. Kalau aku tuh banyak sih, contohnya itu kayak mendoan, terus pecel. Kalian tahu pecel nggak? Oh iya, di sini ada juga nggak sih? Bukan, pecel yang kayak di sayur kayak gado-gado gitu lah. Oh, kalau dapet di aku tuh pecel, terus ada kalau gado-gado itu kan ada bihun nggak sih kalau gado-gado enggak ya? Nggak ada Nggak sih. ada sih. Oh ya sama berarti. Terus pakai bumbu kacang itu. Terus ada getuk goreng itu ada nggak sih? Ada. Oh, tapi kalau di aku tuh getuk goreng itu kayak lebih khas gitu lah. Kalian kalau cobain pasti kalian suka sih, karena memang dia tuh bahan gula Jawanya itu gula Jawa asli. Kalau di sini kan mungkin udah gula yang campuran gitu kan. Iya sih. Ya udahlah, kapan-kapan kita ke Iya, sana. cobain. Kapan-kapan boleh lah kita main ke Banyumas. Iya, terus kalau di sini kan mendoan itu di sini tuh kebanyakan kan tempe goreng ya kan. Iya. Kalau di sini tuh mendoannya itu banyak tepungnya loh. Kalau di sini tuh kayak tempe goreng cuma bener-bener langsung digoreng. Kalau di sana ada bumbu-bumbu yang beda, yang mendoannya itu beda lah, khas pokoknya. Kalian biasanya wisatawan itu carinya yang mendoan kalau di Terus kalau di sana itu mendoanya pakai cabai atau ada bumbunya sendiri? enggak sih, nggak pakai cabai. Dia itu kayak merupakan bumbu khas yang ya aku nggak tahu ya, karena aku bukan yang jualan gitu. Iya. Aduh, ini kan ngomongin makanan ya. Aku Iya, juga jadi langsung ya. selama ini. Oke, jadi Terus apa lagi? Oh, giliran kita yang tanya nih. Kalau dari daerah kalian ini yang nanya-nanya aku itu, kalau kamu dari mana ya kak? Aku dari Pati. Oh, Pati. Tahu nggak? Jawa Tengah ya masih ya? Iya, Jawa Oh Tengah. iya. Itu makanan khasnya apa ya? Oh iya. Kalau makanan khas daerah itu ada namanya nasi gandul, tahu nggak? Nasi gandul. Gandul itu apa ya kan? Bukan, beda. Apa dong?
Emang Jadi gini. emang nggak hidupnya. Kalau di daerah aku itu gandul itu pepaya. Enggak, kalau di daerahku pepaya itu pates. Oh, ya terus itu nasi gandul itu apa? Gini, nasi gandul. Kenapa kok bisa dinamain nasi gandul? Itu karena dulunya itu ada pedagang kan. Itu dia tuh bawa itu loh pikulan. Iya, tahu pikul, nggak? iya tahu. Sebenarnya gandul dia kanan kiri kan ada bakulnya Iya. kan. Nah, kanan kiri itu diisi nasi sama sayur. Nah, itu kalau orang yang jalan kan dipikul kan gandul-gandul itu. Nah, itu jadinya tuh dinamain nasi gandul. Itu aja yang namain tuh pembeli. Oh mungkin itu sejenis nasi rames nggak sih? Itu lauknya beda-beda kan? Oh. Sayurnya apa? Sayurnya itu khas atau gimana? Sayurnya itu kayak sayur apa ya? Coklat gitu loh, kayak semur. Rasanya ada kayak rendang gitu. Iya, rendang. Itu rasanya tuh nggak pedas tapi tuh manis campur gurih. Terus biasanya itu dimakan sama empal. Goreng. Empal itu kayak daging sapi gitu, sama dikasih apa ya, tempe. Tempenya itu beda. Tempenya itu kalau di nasi gandul, tempenya itu tempe kering banget. Soalnya kalau goreng itu pakai santan. Sih, nggak ada ya? Iya, ya. Baru dengar malah. Iya, makanya kalian cobalah main-main ke tempat Iya, gue. kita main ya. Apa tuh tadi mereka? Nasi gandul. Dari namanya aja unik banget ya. Ini tinggal satu lagi nih yang belum nyebutin makanan khas daerahnya. Gimana Mbak Huzaifah? Oke, makanan khas dari daerah aku nih. Daerah mana ya? Dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Orang Jauh Jawa. banget dia. Jauh banget. Oke, jadi makanan dari daerah aku tuh ada namanya kapurung. Kapurung apa itu? Ada yang pernah dengar nggak? Enggak. Kayaknya kayak tempurung gitu. Iya, kapurung itu bahan dasarnya itu dari sagu. Tahu nggak? Pada tahu nggak sih sagu? Enggak. Ya, tahu Pak. Oke, jadi kalau cara pengolahannya itu kayak dari tepung sagu, diolah, kemudian untuk sayurnya pakai ikan dikuah kuning kayak pedes gitu loh, ikan laut gitu loh. Nah, terus dicampur dengan sayuran, dicampur dengan teri goreng, dicampur dengan Itu sejenis lauk pauk ya? iya kayak pengganti nasi gitu loh mbak. Ya, sagu tuh bisa untuk mengganti nasi. Ada yang lain nggak Mbak Huzaifah? Aduh, aku kurang tahu nih kalau yang lebih di dalamnya ya mbak. Nah, di sini kita udah nyiapin nih ada minuman dari ruang waktu. Ya, ini sponsor Ya, sponsor dari ruang waktu ya mbak ya. Ada makanan juga, boleh silakan minum. Ya, Terima kasih. Aku izin minum ya. Ya, ini rasa alpukat ya? Iya, kayaknya. Mas enak itu mbak. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Tradisi yang ada di daerah Mbak Andi dan Mbak Ida itu apa ya? Boleh dikasih tahu nih buat sobat CCS nih. Iya. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Andin aja dulu. Oke. Kalau di daerah aku tuh masih ada yang namanya gumbrek sapi. Ada yang tahu nggak? Gumbrek sapi? Gumbrek sapi ya gumbrek. Jadi itu tuh buat kayak memperingati apa ya, selamatan buat sapi gitu ya. Sapi baru atau Enggak, semua yang punya sapi di daerahku, nah itu tuh buat gumbrek itu namanya. Nah itu tuh disediain kayak apa ya? Apa sih itu tuh? sesaji? Sajen. Bukan sajian, tapi intinya di dalam nampan, kalau nampan di dalam wadah itu disediain ada ketupat, terus direbus, ketela rebus, terus ada apa lagi ya? Banyak deh intinya yang kayak gitu-gitu. Nah, terus nanti dibawa ke satu tempat, misalnya di ketua RT. Nah itu Ya. nanti satu RT yang punya sapi doa-doa gitu loh. Upacara kayak gitu ya? Ya semacam kayak gitu. Terus nanti ketupatnya digantung di kandang sapi. Jadi itu tujuan dari acara itu tuh untuk kayak syukuran sapi gitu Ya, ya? syukuran sapi. Oh,
Terus unik ya. Dia sobat CCS sama unik. Ternyata sapi butuh dicukup juga. Terus ada lagi kalau setiap malam satu suro, nah itu tuh di daerah ada yang namanya pertunjukan, ada karawitan, wayang, terus ada sindenya juga gitu. Nah terus biasanya kalau malam satu suro itu kita tuh diharuskan buat begadang sampai pagi gitu. Itu begadangnya ada kegiatannya Ada. atau bebas? Ada, tapi tergantung dia mau yang permohonan atau enggak. Kalau biasanya kumpul di kompleksnya masing-masing. Oh itu mau acaranya itu sampai pagi apa? Iya, biasanya sampai pagi. Bisa ngantuk kalau saya. Iya ya, kalau aku udah capek. Biasanya kalau pada di malam satu sore tuh ada yang nggak ngantuk. Oh kayak malam takbiran gitu ya kalau lebaran ya? Aduh, buat saya yang ngantuk kayak gini mbak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pokoknya Iya, ini sama. Udah tidur mbak. Tapi unik banget yang kan sobat CCS di rumah cerita dari mbak Anin ini tradisi kebiasaan itu unik banget. Terus kalau dari Mbak Hilda sendiri apa? Kalau aku tuh misal kayak lagi di acara sunat, kalian tahu sunat kan? Tahu dong. Oh iya. Nah kalau di daerahku tuh kalau ada orang yang sunat itu ada acara yang namanya itu abid-abidan. Kalian tahu nggak? Apa sih? Jadi tuh kalau ada yang sunat itu yang punya acara ini tuh dia tuh harus sewa kuda gitu loh. Nanti sepakai obor terus dia jalan keliling desa gitu loh. Nah yang sunat itu dia yang naik kuda, terus yang lain ngiringin gitu loh keliling di malam-malam, biasanya sampai jam 10 malam dari jam 8. Nah terus adalah di daerah kalian emang nggak ada kayak gitu? Enggak Nggak sih. ada. Nah, itu terus kalau anaknya nggak bisa naik itu gimana? Kan nanti di itu kok ada yang Diiringin. iya dirinya sama yang punya kuda, mungkin dilepas dong, ugal-ugalan nanti. Iringnya kemana aja? Sedesa aja kok. Asik ya? Iya itu malam-malam rame banget, pasti rame Nah, itu kayak mirip dengan syukuran buat yang sunat. Iya ya, Mbak? sunatan, syukurannya seperti itu. Mbak Hilda ini syukuran buat sunatan. Mbak Ade ini syukuran buat sapi. Iya, ada Semua aja. Semuanya tapi sangat unik karena semua Namanya juga, iya. disyukuri ya. Iya. Terus itu kalau misal kayak 7 bulanan nikahan itu namanya itu keba. Kalian ada ya? Ada nggak? Keba. Banyak ada tapi namanya Mungkin beda ya namanya. Yang kalau di aku tuh kayak keba itu ya rebutan duit gitu, tapi ada bak yang isinya itu nanti ada belut, ada dicampur sama bunga-bunga sama uang receh sih. Tapi tetap ada belut yang di daerah kalian itu ada nggak sih? Ada belutnya nggak sih? Enggak ada yang Padahal itu kayak kalau arti di kebun aku tuh kayak biar lahirannya itu lancar, karena kan tahu sendiri kan belut itu iya. licin gitu, mungkin biar gampang nanti lahiran. Terus ada kayak misal kalau pernikahan sunat itu kan juga ada acara itu namanya ebek. Kalian tahu ebek ya? Ebek itu tuh kayak sejenis tradisi tarian jaranan gitu loh. Gitu. Nah, terus itu ada yang pendem gitu. Kalian tahu pendem nggak? Iya, kesurupan. Jadi kayak mereka tuh nari-nari ya, kayak gitu. Terus nanti ada surupannya. Tapi nanti ada yang ada yang nyembuhin, ada dukunnya sendiri gitu. Terus yang terakhir itu ada wayang kulit. Biasanya itu acara atau kegiatan wayang kulit itu diadain pas misal acara-acara tertentu. Banyak ya kalian wayang kulit juga ada ya dia. Ada juga. Aku jadi ingat nih kan Apa itu? syukuran kan. Kalau di daerah aku juga ada syukuran. Namanya itu sedekah laut. Oh itu juga ada. Ada. Oh, Iya aku lupa malah. Itu kalau di daerahku itu kan nelayannya itu buat kayak miniatur kapal kecil, jual miniatur. Nah itu di dalamnya itu dikasih kepala kambing sama kepala sapi. Nanti digiring gitu rame-rame ke TPA. TPA itu kayak tempat pembuangan Bukan. pelelangan ikan kalau di sana itu. Terus nanti yang itu dibuang apa gimana sih? Dilarang ke laut kan. Nanti bukannya itu ya bikin pencemaran di laut ya? Iya. Itu kan nanti jadi batang, kan itu bangsa ya? Tradisi Enggak, soalnya ini tuh udah kayak tradisi turun temurun kita buat apa ya mensyukuri hasil laut itu buat biar nelayan sejahtera.
Itu tuh perubahan yang ada kayak satu desa. Suatu desa jadi satu kayak gitu. Terus itu nanti yang di Karangtengah itu tenggelam apa yang mana? Kan itu bentuk miniatur ya. Di Larung itu kayak kapal kalau di lepas kan dia nggak tahu kemana nggak ya. tahu kemana kan. Nah itu dia biasa Bentuk syukur. Itu selalu tiap itu setiap kapal itu biasanya diperingati di bulan apa? biasanya itu kayak di bulan 1 Muharram sampai Syura. Jadi kurang lebih kayak gitu sih aku juga nggak begitu paham. Kalau di daerahku juga ada sih, cuma beda caranya. Kalau aku tuh, kalau dia kan mungkin gitu lah yang tadi dijelasin. Kalau aku tuh kayak bubur nasi gitu loh di kayak nanam nasi gitu. Bentuk sekitarnya di Masih biasa. iya masih biasa. Tapi tetap ada lauknya. Unik-unik ya Pak. Nah, Sobat CCS Senelo, kebudayaan dari Mbak Andi dan dari daerah Mbak Indah tuh sangat unik-unik ya guys. Iya, unik-unik banget nih. Jadi kita bisa tahu kebudayaan daerah masing-masing mereka itu seperti apa, bisa menambah wawasan kita juga. Tapi Mbak Nika nggak terasa nih, waktu udah 20 menit Iya lalu nih, udah lama banget ya. Iya, waktunya kita undur diri nih. Iya nih, jadi sedih. Iya, terima kasih banyak ya waktunya Mbak Iya, Andi. iya, sama-sama. juga Mbak Ika. Kalian mau masuk ke Akan datang juga. program CCS. Iya, Cerita-cerita cerita seru. Kita waktunya